Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui Bunda Maria. Saudari-saudara yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus merajai hati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Petrus Subowo SCY dari Paroki Santo Andreas Misuci Lampung, Keuskupan Tanjung Karang. Kita berjumpa dalam resi Renungan Singkat Dehonian edisi 19 Januari 2017. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Mari kita dengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Edomia, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, kisah Injil hari ini mengisahkan tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang menyembuhkan orang-orang sakit di Yerusalem. Banyak yang disembuhkannya. Dengan cepat, berita tentang penyembuhan itu, mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, tersiar kemana-mana, sehingga banyak orang berbondong-bondong ingin melihatnya. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus dengan melihat banyak orang berbondong-bondong itu? Yesus tidak ingin orang-orang lain mengetahuinya dari apa yang dilakukannya. Bukan hanya karena ia tulus dan rendah hati, mau menolong menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang menderita. Tetapi Yesus juga tidak ingin orang salah memahami mujizat-mujizat dan karya-karya menakjubkan yang ia lakukan. Yesus ingin supaya orang tidak hanya berhenti pada kekaguman akan keajaiban dan keinginan mengalaminya. Yesus menghendaki agar orang-orang sampai pada iman yang sejati. Peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bukan pertama-tama mujizat itu yang ingin ditampilkan oleh Yesus, tetapi Yesus ingin menunjukkan bahwa Dialah Sang Penguasa atas langit dan bumi, atas kita semuanya. Maka ingin Yesus supaya semua orang percaya
pada dirinya, memiliki iman yang sejati. Yesus menegur banyak orang karena mujizat-mujizat itu yang dia ingin ketahui, yang dia ingin alami. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana mengimani Dia yang adalah Sang Juru Selamat. Dan atas iman itulah maka mujizat sebenarnya terjadi. Tanpa iman akan Dia yang adalah Sang Juru Selamat bagi kita semuanya, mujizat tidak akan pernah terjadi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita diundang untuk meneladani sikap Yesus dalam hal menolong sesama, terutama mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya. Kita diundang untuk membantu dan menolong mereka dengan ketulusan dan kerendahan hati, seperti yang Yesus teladankan kepada kita. Yesus menegur banyak orang untuk tidak memberitahukan apa yang Dia lakukan, bukan karena tidak mau diketahui, tetapi Dia ingin menyampaikan bahwa menolong dan membantu harus dilakukan dengan ketulusan dan kerendahan hati, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari keuntungan, tapi dilakukan karena kasih bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang telah lebih dahulu dikasihinya. Kita diundang untuk meneladani sikap Yesus yang membantu dan menolong orang lain dengan ketulusan dan kerendahan hati. Di sisi lain, Yesus juga ingin supaya kita semakin terbuka pada apa yang disampaikannya kepada kita, yaitu supaya kita sungguh percaya bahwa Yesuslah Sang Mesias, Yesuslah Sang Juru Selamat kita. Iman kepercayaan pada Dia yang adalah Sang Mesias inilah yang akan senantiasa mendatangkan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Dan iman itulah juga yang memampukan kita untuk ambil bagian dalam karya Tuhan, membantu dan menolong bagi orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak berdaya. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, setiap saat kita senantiasa diundang oleh Dia untuk terlibat pada karya-karyanya, yaitu karya ikut ambil bagian menyelamatkan sesama kita. Marilah kita bersama-sama dengan rendah hati memohon rahmat Tuhan kita Yesus Kristus itu, agar kita dimampukan untuk berbuat baik, menolong, membantu bagi mereka yang tidak berdaya, yang menderita, yang tersisihkan. Yesus memberi penekanan pada mereka yang tidak berdaya, karena itulah memang opsi Tuhan sendiri. Dia katakan, "Aku datang untuk mengumpulkan mereka dan menyembuhkan mereka yang tidak berdaya." Dan kepada mereka, siapapun juga yang melakukannya untuk saudara-saudariku yang paling hina ini, yang paling menderita, yang paling tidak berdaya, sesungguhnya itu dilakukan untuk Dia. Kita mohon berkat dan rahmat Tuhan, agar kita senantiasa diberi rahmat untuk senantiasa percaya kepadanya, dan dimampukan terlibat dalam karya kasih-Nya, membantu dan menolong sesama kita, terutama yang menderita dan tidak berdaya.
Semoga Tuhan memberkati saudara. Semoga Tuhan menguatkan saudara untuk selalu percaya kepadanya. Dan semoga rahmat kasih Tuhan berlimpah bagi kita semuanya. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.